Oke, selamat malam kawan-kawan. Ini kita mencoba membuat rokok di tengah-tengah pandemi corona ini. Rokok adalah salah satu kebutuhan yang kadang-kadang membuat kita lupa akan kebutuhan pokok dan kebutuhan tidak pokok. Nah, ini ada solusi, mungkin bisa dicoba oleh teman-teman. Ini coba meracik tembakau. Ini kalau udah tahu kombinasi komposisinya tembakau dan bahan-bahannya, ini rasanya akan sama. Makanya di sini di saat susah ekonomi seperti ini, kalau untuk berhenti merokok itu susah. Dan pedomannya adalah kalau rasanya sama, kenapa harus beli yang lebih mahal, kan seperti itu. Ini cukup satu papir, terus beli alat gulung. Alat gulung itu di pasar banyak. Nah, nanti kita coba untuk lem kertas, kita pakai lem kertas. Mereknya Nah, kalau untuk merek sembarang aja nggak apa-apa. nggak, kalau sembarang rasa. Oh gitu. Coba Lemnya lihat sini. rasa. Kalau untuk ini mereknya begini. Ini kan lemnya nggak ada rasanya. Ini yang untuk ngaruh di rasa juga ini ya. Iya. Oh, ini untuk lem-lemnya seperti ini. Coba. Ini kebutuhannya kalau untuk beli itu murah, sangat murah. Yang paling penting adalah kombinasi atau komposisinya tembakau, cengkeh itu harus benar-benar sudah tahu. Nanti mau mengikuti rasa seperti apapun bisa. Nah, itu sudah bisa digulung, tinggal dirapihkan ini. Nah, ini Mas, buat seperti ini nih, maksudnya awalnya seperti apa nih Mas? Kok bisa membuat rokok seperti ini tuh gimana? Gimana Mas? Kok bisa membuat rokok seperti ini tuh gimana ceritanya? Ngirit mas. Satu ngirit ya. Iya. Satu Pasti. ngirit ya, itu ngirit ya, emang penting juga ngirit. Selain ngirit Mas, apa ada motivasi lain Mas untuk kok membuat rokok seperti ini? Membuat tembakau seperti ini tuh kenapa? Ya, satu ngirit, terus dari rasa juga kan cocok. Cocok gitu ya. Cocok. Oh, Dan kalau rasanya cocok, enak, kenapa harus beli yang 3 kali lipat harganya? oh iya 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 iya. Walaupun nggak sama banget atau udah sama rasanya Mas? Kalau tembakau kan kriterianya masing-masing, Masing-masing ya. tergantung selera, terus racikannya juga. Oh gitu. Kalau kita ngeraciknya bisa, itu bisa menyesuaikan selera kita kayak gimana, tergantung racikannya itu. Sama ya. Iya. Jadi intinya kalau harga rasanya sama, kenapa harus beli yang mahal, kan seperti itu ya. Betul. Karena kalau untuk pendapat saya, ini rokok ini emang sangat mempengaruhi ekonomi, apalagi untuk orang-orang sudah berkeluarga. Mungkin kalau bujang nggak berasa, tapi kalau sudah berkeluarga itu memang sangat mempengaruhi ya Mas ya. Banget mas. Sekarang yang nggak usah berkeluarga lah, Hmm. yang belum berkeluarga, dari gaji UMR Ya, itu dihitung aja buat rokok itu hampir 3/4 gajinya loh. dari gajinya itu Dari gajinya loh untuk rokok itu ya. untuk rokok. Mungkin solusi ini bisa dipakai untuk orang-orang yang lebih baik sih berhenti merokok ya Mas ya. Lebih baik berhenti Iya, merokok. tapi kalau nggak bisa berhenti merokok, ini kan harus ada solusi. Mungkin solusinya bisa seperti ini ya. Ya betul. Lah ini tembakonya, Masnya ini mencarinya butuh waktu nggak? Kok nyampe menemukan? Tadi sih saya sudah nyoba salah satu rokoknya ini
rasanya sih hampir sama, walaupun nggak sama tapi hampir sama lah, mendekati. Dan ya boleh dibilang sama sih dengan rokok-rokok yang dijual di warung-warung begitu, rasanya sama. Nah ini masnya itu mempelajari atau ada yang ngajarin ngeraciknya ini? Dari mulut sendiri aja mas. Oh, Saya perokok, heeh. tahu kan rasanya rokok kan kalau perokok pasti. Iya. Nah itu tergantung mulutnya kita, Oh, enaknya itu seperti apa, dan itu bisa dibikin. hmm. Dan satu lagi yang lebih penting, kalau rokok, rasa rokok pabrikan itu kriteria rasa kan orang yang bikin. Ya, Kalaupun kita enak dengan mulut kita dan kita bikin rasa sendiri, buat apa ngikutin rasa rokok pabrikan? oh gitu. Ya kan? Iya betul betul. Kalau bisa menciptakan rasa sendiri dan itu enak buat kita sendiri, ya kenapa tidak? Hmm. Kalau untuk cara seperti ini, mungkin kita bicara jauh mas ya. Kalau untuk segi ke tembakonya dari ke petaninya atau apa itu memang ngaruh mas ya? Gimana mas? Apa ada pengaruhnya untuk dampak positifnya, misalnya orang membuat rokok seperti ini untuk pribadi jelas ada dampak positifnya, itu kan ngirit begitu ya. Ya, Nah kalau untuk ke petaninya apakah berpengaruh untuk penghasilan petaninya mas? ya banget mas, Banget ya. banget. Bangetnya di mana itu? Saya jadi pengen tahu. Kalau kita beli di warung Hmm. itu lewat berapa orang, Hmm. dari rokok, tembakau sampai ke kita itu lewat berapa orang? Ya. Satu kan dari tembakau ke pabriknya juga kan udah berapa orang itu. Berapa orang? Betul. Dari pabrik ke warungnya udah berapa orang? Betul. Dari warung ke kita baru. Oh iya iya. Iya. Nah, kalau Kalau ini langsung ke mungkin satu tangan ya, dari petani ke penjualnya begitu ya. ya kan lebih lebih efisien juga kan ibaratnya Tapi tangan. kalau menurut saya mas, ini kalau asal membuat kan mungkin rasanya masih amburadul ya mas ya. Ya, Berarti memang butuh butuh pengalaman, butuh butuh ya mungkin sedikit pengetahuan ya untuk racikannya, dari tembakonya, campurannya, cengkehnya berapa, atau papirnya itu ngaruh juga atau gimana mas? papirnya Papirnya, ngaruh juga mas. Papir juga jenis ngaruh. papir ngaruh ya. Ya. Terus dari tembakau, kalau emang kita baru Mm-mm. belum belum tahu tembakau, belum kenal tembakau, kita baru Hmm, itu ada tembakau yang kualitasnya emang udah enak, udah bagus. udah bagus ya. Ya cuman harganya emang sedikit mahal daripada tembakau yang biasa gitu loh. Iya iya iya. Cuman kalau di hitung-hitung, dikalkulasikan, Ah, ah. semahal-mahalnya harga tembakau itu, kalau kita beli rokok tetap mahal beli rokok. Oh iya 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 iya. Ya mungkin ini bisa dipakai untuk solusi kaum perokok ya. Kaum perokok yang mungkin di zaman sekarang ini, di tengah-tengah ekonomi yang sedang boleh dibilang susah, untuk berhenti merokok itu kayaknya susah ya mas ya. Butuh perjuangan mas. Butuh perjuangan. Iya iya, semua emang butuh perjuangan. Kalau masnya tadi bilang merokok itu kok butuh untuk berhenti butuh perjuangan, itu saya sudah mencoba mas, dan sampai saat ini saya belum berhasil. Mungkin banyak di luar sana orang yang sedang berjuang ya mas ya Iya, untuk berhenti merokok ya. banyak, pasti Iya. lebih banyak yang berjuang seperti itu. Lebih Cuman untuk proses berjuangnya itu kan, kalau kita bisa ngirit di proses berjuangnya, kenapa enggak gitu loh. ya ya ya, ini sih masuk di akal di saya ini mas, makanya saya membuat video seperti ini kan. Ya tidak video bagus sih, tapi kalau untuk pemandangan saya, kita untuk susah berhenti merokok dan diharuskan memenuhi kebutuhan merokok ini kan, solusi seperti ini menurut saya sangat bagus. Kalau rasanya sama, kenapa harus memilih yang lebih mahal kan begitu mas? Betul. Nah, yang dibutuhkan apa aja tadi mas, coba diulang, yang dibutuhkan untuk membuat rokok sampai yang jelas yang butuh tembakau gitu mas ya. Tembakau pasti satu. Tembakau pasti. Kalau
Terus Satu alat. alatnya apa aja? Ini namanya alat apa? Alat Apa linting, ada Mas. nama khusus atau Enggak, ini alat linting di pasar juga semuanya banyak? jual. Oh, Penjual tembakau itu nggak pasti ada jual nama, alat. nggak ada nama khusus ya, nama apa gitu Ya ya? nggak tahu sih, cuman taunya ya Alat gulung linting. rokok. Kan ada yang model lebar itu kan, yang ditarik kayak gitu kan. Cuman kalau untuk saya sih lebih enak yang ini, lebih gampang yang seperti ini. Lebih praktis yang Lebih itu. praktis, lebih kecil, juga ngerawatnya juga gampang, paling cuman ganti plastik ini. Kalau yang ini dipakai selamanya ini, kalau nggak patah aja ininya. Ya, ya, ya. Satu ini, kedua tembakau pasti kan, tembakau. Ah, Tiga papir, papir ya. papir ini macam-macam juga. Ada bentuk papir macam-macam juga. Ya, di penjual tembakau itu banyak banget Oh, jenisnya. banyak pilihan ya. Banyak pilihannya. Ketiga lem, ya jadi ini Oh, lemnya yang kayak gini ya. Kalau lem yang biasa itu kan ada juga yang lain, cuman itu ada aromanya. ada aromanya. Iya, lemnya ada aromanya, jadi nanti di rokok itu rasanya ada rasa lemnya. Oh, iya, iya. Kalau yang ini nggak ada aromanya. Terus ini busa, Untuk busa. terserah kalau mau kretek yang nggak ada busanya. Oh, berarti kalau untuk dibuat seperti kretek nggak harus pakai Iya, busa. nggak pakai. Oke, oke. Juga murah. Itu satu kantong itu isi berapa, Mas? Busanya itu? Kalau untuk yang penjual umum sih sekarang jarang yang satu kantong, adanya tuh satu plastik segini paling plastiknya. Heeh. Itu penuh 1.000, Oh, isinya banyak. isinya banyak. Untuk busanya sendiri. Iya, isinya itu bisa 100 batang lebih lah, 100 batang ya. 1.000 itu harganya. Iya, iya. Terus ini gunting merapikan. Ya. Itu kalau testimoni Masnya itu dari sekarang memakai rokok ini dalam artian mengkonsumsi rokok ini udah berapa lama? Kalau saya sendiri ini udah 2 tahun mas. Berarti 2 tahun tidak membeli rokok di warung. Enggak. Hmm. Dan kalau bisa ya jangan sampai beli. Loh, kenapa Mas? Kalau jangan beli? Yo mahal mas. Wah, iya. Iya. Kalau mampu sih nggak apa-apa ya. Kalau mampu nggak apa-apa. Dan perbedaan dari ngiritnya, siapa yang tahu nih Mas? Dari perbandingan sini saya lihat ini kan saya lihat ini nah ini aku lihat satu ini tuh isi berapa nih Mas? 20 ya? 20. 20 itu dibandingkan satu bungkus rokok harga di warung dengan rokok yang jenengan buat ini perbedaannya cukup lumayan signifikan ya. Berapa Lumayan. sebenarnya? Itu kalau itu paling kan Ngirit berapa? kalau mau bikin sendiri kan kalkulasinya bukan plastikan kayak gitu. Oh, bukan. Kalkulasinya per gram bakonya. Oh, berapa banyak tembakonya? Ya. Kalau harga dari tembakau ini sama beli rokok satu bungkus. Hah? Enggak beli satu bungkus. Kalau tembakau ini kita ngerokok tembakau sama beli rokok itu perbandingannya 1/4 banding 3/4. Besar juga ya. Kalau untuk saya sendiri. Jadi Berarti kan kalau Masnya tadinya sehari ngeluarin uang ibaratnya jatah rokok 20.000 sehari, setelah konsumsi rokok ini paling berapa? 5.000 mas 5.000 ya. sehari. Oh, ya, 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 ya. Cuma 5.000 5.000 Untuk- kalkulasi, kalau pastinya sih nggak tahu. kalau untuk Masnya sendiri berarti yang tadinya sehari mengeluarkan uang 20.000 setelah pakai rokok ini jadi 5.000 5.000 pengeluarannya. itu kalkulasi, nggak pasti gitu. Nggak pasti ya. Tapi ya rata-rata ya segitulah. Iya, 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 iya. Ini oke, terima kasih Mas. Mungkin nanti di lain waktu saya pengen tahu lagi nih. Ini untuk dampak di ekonominya ini menurut saya kalau bisa ngirit begini ya
kenapa tidak? Intinya kalau kalau pedoman saya setelah lihat dan merasakan rokok ini, kalau ada rasanya yang sama, kenapa harus beli yang lebih mahal seperti itu ya? Kalau rasanya sama, kenapa harus beli yang lebih mahal seperti itu? Yang jelas ngirit seperti itu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti di video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.